Pagi ini saya akan melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Belajarlah kepadaku. Ini Yesus yang berkata kepada para murid, pagi ini Yesus berkata kepada kita untuk kita belajar dari Yesus. Matius 11 ayat 29 ayatnya, mari sama-sama kita baca. Mari baca bersama dengan saya dengan keras, saudara yang ada di rumah-rumah ya. Matius 11 ayat 29, mari sama-sama kita baca 1, 2, dan 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan garis merah stressing yang saya kasih kepada saudara. Yesus yang berkata kepada murid-muridnya, dan saya ulang, pagi ini Yesus bagaikan dia berkata kepada setiap kita. Dia berkata begini, pikulah kuk yang kupasang, perhatikan kalimat ini, dan belajarlah padaku. Kita mau fokus belajar tentang perkataan Yesus yang katakan, belajarlah kamu kepadaku, belajar kepadaku. Tuhan mau pagi ini kita belajar dari Tuhan. Tuhan tidak puas kita cuma belajar tentang Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan rindu kita belajar dari Tuhan. Pengajaran firman Allah ini menurut saya penting untuk kita dengar, penting untuk kita mengerti dan pahami. Kenapa? Karena menurut saya ada banyak orang Kristen hari-hari ini hanya puas berhenti pada titik belajar tentang Tuhan. Tetapi orang itu belum betul-betul sungguh-sungguh belajar dari Tuhan. Saya ulang, Anda lihat di screen saudara, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita bukan hanya belajar tentang Yesus, tentang Tuhan, tetapi yang Tuhan inginkan adalah begini, Tuhan ingin kita belajar dari Yesus, dari Tuhan. Nah persoalannya sayangnya begini, ada banyak orang merasa dia menyangka dia sudah belajar dari Tuhan. Padahal sebetulnya dia masih baru pada titik belajar tentang Tuhan. Tentu ada bertanya dari perkataan-perkataan pendahuluan yang saya lepaskan kepada saudara. Ada pasti merenungkan berpikir begini. Apakah ada perbedaan gitu ya? Apakah beda belajar tentang Tuhan dengan belajar dari Tuhan? Beda. Kalau berbeda, di mana perbedaannya? Saya kasih bocoran dari depan supaya Anda nangkepnya melandas dengan bagus, dengan enak. Saudara, kalau kita belajar tentang yang namanya tentang Tuhan, belajar tentang Tuhan, itu tidak menuntut membangun sebuah hubungan dengan Dia. Saya ulang saudara ya, untuk kita belajar tentang Tuhan, belajar tentang Yesus, ya, itu tidak menuntut yang namanya membangun hubungan. Tidak dituntut yang namanya apa ya, membangun keintiman dengan Dia. Intimacy with God gak menuntut itu. Karena cuma belajar tentang Tuhan kok. Ya. Dan orang kalau belajar tentang Tuhan, meskipun kehidupan rohaninya masih kacau gitu ya. Doanya masih males. Kebaktiannya kadang iya, kadang enggak gitu ya. Kadang doa, kadang tidak. Belajar firman pun, merenungkan firman gak disiplin. Ya. Tapi dia masih bisa bertumbuh untuk belajar tentang Tuhan. Saya ulang, sebab belajar tentang Tuhan tidak menuntut membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak menuntut hati kita mesti melekat sama hati Tuhan. Ada intimasi dengan Dia. Tidak dituntut itu untuk urusan belajar tentang Tuhan. Orang masih kacau rohaninya pun masih bisa tumbuh belajar tentang Tuhan. Tetapi ketika kita bicara pada titik yang namanya belajar dari Tuhan, itu memang betul-betul menuntut yang namanya membangun kehidupan hubungan dengan Dia. Membangun intimasi dengan Tuhan. Dituntut itu dan harus ada itu, wajib ada itu. Mesti membangun hubungan dengan Tuhan. Hati kita, rohani kita mesti dibangun melekat sama Tuhan. Sebab kita gak akan bisa belajar dari Tuhan ya kalau kita gak membangun hubungan dengan Dia. Apakah saudara setuju dengan saya? Belajar dari orang itu lebih mudah daripada belajar dari Tuhan. Kalau saudara mau belajar dari seseorang gampang.
Saudara lihat orang itu punya kelebihan. Orang itu hebat Pak. Lalu saudara pengen belajar dari orang itu, gampang dong caranya. Bagaimana caranya? Datangi rumahnya, janjian, telepon dia, ketemu sama orang itu. Begitu Anda dikasih kesempatan berjumpa dengan orang yang menurut Anda hebat, Anda kagumi. Anda mulai ngobrol sama dia. Anda mulai bicara banyak sama orang itu. Korek banyak hal, gali banyak hal, bertanya banyak hal tentang kepenasaranan saudara yang Anda ingin tahu. Tanyakan semua yang Anda ingin tahu, kelebihannya dia, rahasia suksesnya dia. Dia lahir di mana, di kota mana, istrinya siapa, anaknya siapa, namanya siapa. Kalau Anda pengen kenal dengan seseorang, gampang, datangi orang itu dan tanya banyak hal. Begitu Anda selesai ngobrol sama orang itu, selesai Anda bertanya banyak hal pada orang itu, saya yakin begini, Anda sudah banyak tahu tentang banyak hal tentang orang itu. Banyak hal tentang orang itu Anda sudah ngerti. Oh, dia lahir di kota ini, tahun sekian dia lahir, istrinya namanya ini, anaknya 3, ini namanya. Dia sukses di bidang ini, dia hebat di bidang ini. Anda jadi banyak tahu tentang orang itu ketika Anda ngobrol. Saudara, tahu tentang seseorang lebih mudah ya dibanding kita belajar dari Tuhan. Atau kalau Anda pengen tahu data seorang yang terkenal gitu, Anda cukup baca bukunya. Kalau dia punya blog di internet, baca blognya. Anda akan ngerti banyak tentang orang itu. Cukup datang di Gramedia, beli di toko buku. Orang terkenal itu siapa? Anda baca bukunya, dijamin Anda tahu tentang orang itu. Ya, bisa belajar dari orang itu juga. Belajar dari orang, belajar dari seseorang itu lebih gampang, lebih mudah dibandingkan kita belajar dari Tuhan, belajar dari Yesus. Nah, kita mau belajar saat ini bahwa yang Tuhan inginkan, ya, kita itu bukan hanya puas pada titik belajar tentang Tuhan. Ya, yang Tuhan inginkan adalah pagi ini kita langsung belajar dari Tuhan. Dan ingat, belajar dari Tuhan dituntut namanya membangun hubungan. Tanpa itu nggak bisa, saudara ya. Bahwa nggak jaminan kalau kita belajar tentang Tuhan lalu kita hanya sebatas ngerti. Tapi kita nggak ngerti sesuatu yang dalam diri Tuhan. Mari saya buktikan beberapa ayat sama saudara. Kita bicara tentang belajar dari Tuhan. Lihat ayat ini, Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Kalau Anda lihat gambar, ini adalah percakapan Yesus dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mari kita lihat apa pembicaraan Yesus yang dia katakan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ini juga menjadi koreksi buat kita ya. Mari kita lihat ayatnya, saya baca ayat 39 ya. Nanti 40-nya sama-sama kita membacanya. Saya baca 39 begini kata firman Allah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Perhatikan kata menyelidiki. Saya mau ngomong dulu sama saudara. Perhatikan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Orang Yahudi atau lebih tepatnya ahli Taurat, orang Farisi. Kalau baca kitab suci, baca Alkitab perjanjian lama, itu beda sama kita orang Kristen. Kalau kita orang Kristen baca Alkitab, kitab suci kita, lewat saja kita baca, teng kita baca gitu aja. Tapi kalau orang Yahudi, ya khususnya ahli Taurat, orang Farisi, kalau mereka baca Alkitab, mereka baca kitab suci, itu bacanya menyelidiki. Apakah Anda setuju dengan saya? Kata menyelidiki baca kitab suci menunjukkan mereka belajar tentang Tuhan. Loh iya loh. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, Yesus katakan. Ini namanya belajar tentang Tuhan. Karena dalam kitab suci perjanjian lama itu tertulis tentang Yesus, tentang Tuhan. Saya baca lengkap saja dulu ya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu merasa menyangka bahwa olehnya, dengan membaca saja, dengan menyelidiki kitab suci, kamu menyangka bahwa olehnya dengan membacanya, menyelidiki itu, kamu, perhatikan, mempunyai hidup yang kekal. Menyangka. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi, perhatikan, kesaksian tentang aku, yang dibaca tentang Yesus. Mari sama-sama kita baca ayat 42, 3. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu.
Yesus sedang berkata kepada kita bahwa nggak jaminan gitu loh. Orang belajar kitab suci, belajar tentang Tuhan dalam Alkitab. Baca. Saudara, kan saya dari awal katakan sama saudara, belajar tentang Tuhan itu nggak dibutuhkan membangun hubungan. Anda cukup begini saudara ya, baca saja gitu. Anda cukup gini, sediakan waktu misalnya untuk dengar YouTube sebanyak-banyaknya khotbah. Dan itu kan sebetulnya menjadi situasi keadaan hari ini. Makan firman sebanyak-banyaknya. Dengar YouTube pendeta ini dari channel pendeta Yohanes, KSPDI Philadelphia Jombang. Anda dengar makan sebanyak-banyaknya. Ini kan seperti ahli Taurat orang Farisi. Ya, tanpa membangun hubungan, cuman belajar tentang Tuhan. Padahal yang Tuhan mau kita nggak cukup hanya belajar tentang Tuhan, tapi harus belajar dari Tuhan. Harus membangun hubungan. Nah perhatikan, kamu menyangka dengan menyelidiki kitab suci, belajar tentang Tuhan, belajar tentang hal-hal yang rohani, ya, kamu menyangka kamu mendapat hidup yang kekal. Bahkan dikatakan apa? Walaupun dalam kitab yang dipelajari bicara tentang aku, kata Tuhan. Namun, ini kata-kata yang penting, lihat ayat 40. Namun kamu tidak mau datang kepadaku, untuk apa? Untuk memperoleh hidup itu. Ya, sudah baca tentang Tuhan, tapi ternyata gak ada kerinduan. Datang kepadaku, kata Tuhan, untuk kamu memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, membangun hidup dengan aku. Saya mau ingatkan sekali lagi dari awal, yang Tuhan mau dalam hidup kekristenan kita betul-betul ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Ada intimasi dengan Tuhan, keintiman hidup kita, hati kita dengan Dia. Tujuan Tuhan sebetulnya di situ titik yang Tuhan mau. Bukan sekedar kita sediakan waktu cuman baca belajar tentang Tuhan. Bukan sekedar kita dengar pendeta khotbah di YouTube. Makan sebanyak-banyaknya firman, belajar sebanyak-banyaknya firman. Itu tidak jaminan membuat kita menerima kehidupan hubungan dengan Dia. Saya berharap pada bagian ini Anda bisa memahami dengan baik. Dan terbukti Yesus terang-terangan, tidak ada sedikit pun yang disembunyikan dari kata Yesus. Yesus itu gak pernah sembunyi-sembunyi. Dia terbuka, dia katakan, kamu cuma belajar tentang aku di kitab suci. Menyelidiki tentang aku di Alkitab. Tapi terkatakan begini, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Terbukti kan saudara yang gak mau datang sama Tuhan. Karena memang belajar dari Tuhan itu membangun hubungan. Butuh waktu membangun hubungan. Nanti saya coba terangkan lagi. Coba lihat gambar berikutnya lagi saya tunjukkan sama saudara. Ini sebagai bukti-bukti sama saudara. Ini kisah tentang Herodes. Seringkali dalam kisah Natal dikhotbahkan ini. Para Majus dan Herodes. Terjadi kegemparan di kota Yerusalem. Kenapa? Para Majus kehilangan bintang tidak lihat. Maka mereka bertanya kepada setiap orang mereka jumpai. Di mana bintang itu? Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu di mana? Coba kita langsung saja ya. Coba cek, kita baca ayatnya. Matius pasal 2 ayat 4 dan ayat yang kelima. Saya kembali baca ayat yang keempat, lalu kita semuanya sama-sama baca di ayat yang kelima. Saya baca ayat keempat begini kata firman. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ini yang dari jauh cari Yesus. Penasaran di mana Mesias itu. Tapi mari kita baca ayat yang kelima, 2, 3. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Saudara, Herodes mengumpulkan para imam-imam kepala, ahli Taurat dikumpulkan, dimintai keterangan, ditanya-tanya, di mana raja itu lahir, di mana Mesias Yesus dilahirkan. Kenapa? Penasaran Herodes. Herodes bukan raja Yahudi yang sesungguhnya yang ditanya para Majus. Dia kan pilihan bangsa Roma, iya kan? Yang dicari raja Yahudi itu. Penasaran Herodes, ditanya di mana Yesus lahir. Dan ternyata luar biasa, ahli Taurat, kepala-kepala imam, ahli-ahli Taurat langsung tahu. Karena mereka ini memang orang yang belajar tentang Tuhan kok. Belajar tentang hal yang rohani, belajar tentang apa kitab suci, belajar tentang Tuhan. Tetapi apakah ahli Taurat, orang Farisi yang banyak waktunya belajar tentang Tuhan, rindu sama Tuhan,
Belajar tentang Tuhan, apakah membuat mereka mencari Tuhan yang hidup, menyembah Tuhan? Tidak. Menurut saya ini cerita yang sangat ironis dalam hidup kekristenan kita. Ini jangan sampai terjadi sama kita loh. Cuman hobi, getol, semangat belajar tentang Tuhan, tapi gak bisa membuat hidup kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Gak bisa membuat hati kita cinta melekat sama Dia. Yang Tuhan mau adalah kita membangun hubungan itu dengan pribadinya. Rohani kita makin melekat cinta dengan Tuhan. Itu yang Dia mau. Gak cukup hanya belajar tentang Tuhan. Cuman sediakan waktu dengar khotbah, makan firman, ya. Tapi firman gak menghidupkan iman kita. Gak jadi sebuah pewahyuan yang hidup, yang merema dalam diri kita. Itu yang terjadi pada kepala-kepala imam dan ahli Taurat. Ngerti, begitu ditanya sama Herodes, di mana Mesias itu lahir, di mana Raja Yahudi itu lahir, nggak pakai mikir 1 detik 1 menit, nggak pakai 1 detik, langsung tahu. Namanya belajar tentang Tuhan kok. Dia belajar tentang Yesus dalam kitabnya mereka, langsung tahu, nggak pakai mikir. Di Bethlehem, di tanah Yudea, langsung tahu loh. Demikianlah tertulis dalam kitab Nabi, langsung ngerti. Ngerti, memang kalau kita belajar tentang Tuhan, yang ngerti kan pikiran kita. Yang tadi nggak tahu, jadi tahu. Oh ini toh maksudnya. Tadi saya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Itu masih tingkat level belajar tentang Tuhan. Ya bersyukur sih, tapi ingat, ketika kita cuma kejar belajar tentang Tuhan, hanya pikiran kita yang dibaharui. Hanya pemikiran kita tentang Tuhan yang bertambah-tambah setiap hari. Saya berdoa pagi ini kiranya dibukakan pengertian buat setiap kita. Kita tidak cukup hanya puas pada titik belajar tentang Tuhan. Tapi kita sebetulnya belum belajar dari Tuhan. Yang Tuhan inginkan, perhatikan kalimat ini, screen ini. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah belajar dari Tuhan. Bukan sekadar belajar tentang Tuhan, nggak cukup. Ya. Mari saya tunjukkan ayat ini. Ini Yesus langsung yang ngomong. Kita disuruh belajar dari Tuhan. Ayatnya ada. Sebagai bukti saya sodorkan sama saudara. Lihat 1 Yohanes 2 ayat 27. Lalu kita siapkan Kolose pasal yang ke-1, 27, 28 ayatnya. Saya mau baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 27. Sambil pelan-pelan saya baca sambil ada renungkan ini ayat. Sebab dikatakan di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi kita mesti percaya oleh darah Yesus yang telah menebus kita. Anda dan saya masing-masing kita yakin dengan iman. Terima kebenaran ini. Kita adalah orang-orang yang terima pengurapan dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap kita itu orang yang diurapi. Istilah orang dunia, kita bukan orang kosongan loh. Enggak. Kita nggak lihat, mungkin kita nggak merasa. Tapi Alkitab menyebutkan kita ini orang-orang yang terima pengurapan. Kita adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Karena korban salib Kristus. Karena itu, karena kita terima pengurapan daripadanya. Karena itu, karena ada pengurapan tadi. Tidak perlu kata Yesus, kamu belajar, kamu diajar oleh orang lain. Penting loh kalimat ini. Saya baca dari awal lagi. Sambil Anda perhatikan. Sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya karena korban Kristus. Rohnya mengurapi kita. Karena itu, karena roh Allah ada dalam diri kita mengurapi kita. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu. Rohnya dalam diri kita yang mengurapi kita, yang mengajar kamu. Ini bicara belajar dari Tuhan langsung. Tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu, perhatikan, telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Dia di dalam kita di dalam Dia. Yesus berkata terang-terangan kepada para muridnya. Ya, dikatakan tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tadi saya katakan belajar dari Tuhan itu lebih sulit dibandingkan belajar dari orang. Belajar dari seseorang itu lebih gampang. Kita cukup datang sama orang itu, tanya banyak hal. Kita bisa belajar dari dia.
Tapi belajar dari Tuhan itu perlu membangun hubungan. Dan Tuhan mau kita belajar dari Dia. Coba saya tunjukkan satu ayat lagi. Ya, Kolose pasal 1 ayat 27-28. Ini ayat yang sering saya ajarkan, keseringan barangkali saya munculkan ayat ini pada saudara. Tapi mari kita ulang, ada sesuatu di ayat ini. Kolose 1, 27-28. Saya baca 27, nanti 28-nya sama-sama saudara ya. Kepada mereka, 27, Allah mau memberitahukan. Perhatikan, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Terjemahan bahasa Inggris, Christ in you. Kristus di dalam kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus yang di dalam kamu, Christ in you adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi kalau saudara ingin berharap sesuatu yang mulia, ingat yang mengerjakan itu Kristus yang di dalam kita. Sama-sama kita baca dulu ayat 28. 1, 2, dan 3. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ada kata kesempurnaan dalam Kristus. Terjemahan yang lain adalah kedewasaan yang matang dalam Kristus. Bagaimana Paulus membawa setiap jemaat yang dia layani mengalami kesempurnaan dalam Kristus. Jemaat yang dia layani imannya itu mengalami kedewasaan yang matang dalam Kristus. Paulus bilang begini, dialah yang kami beritakan. Ya, dia ini siapa? Christ in you, Kristus yang di dalam diri kita. Christ in me, di dalam diri kita. Kristus dalam kamu, itu yang Paulus katakan. Dia yang di dalam kamu, Roh Kudus itu yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dengan segala hikmat, ya untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kedewasaan yang matang dalam Kristus. Bagaimana cara dewasa matang? Paulus katakan gini, ya Kristus yang di dalam kamu itu yang ngajari kamu. Saudara, ini menarik. Makanya dalam Yohanes tadi, Yesus berkata gini, kamu gak perlu belajar dari orang lain, belajarlah kepadaku. Matius 11 ayat 29. Kita kembali kepada konteks fokus yang kita bahas. Yesus berkata begini, pikulah kuk yang kupasang, belajar kepadaku. Kita sambungkan dengan 1 Yohanes 2:27. Kamu tidak perlu belajar dari orang lain, walaupun belajar dari orang lebih gampang. Belajar dari pendeta itu lebih gampang dari orang lain, tanya sama dia gampang. Tapi yang Tuhan mau, kita tidak boleh puas cukup banyak belajar dari orang. Belajar dari Tuhan. Bagaimana caranya? Roh Kudus ada dalam diri kita. Ada mesti yakin dia bisa mengajar kita. Kalau saya boleh bilang sama saudara, saya gembala nih, saya pendeta dari sebuah gereja yang menggembalakan sekian ratus jemaat. Ada banyak jemaat di sini. Saya akan merasa menjadi pendeta yang paling gagal di dunia. Saya nggak bisa gagal mengajar jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Ketika jemaat itu sedikit-sedikit tanya sama saya. Nanti mau masuk rumah baru, tanya hari. Ya kan? Nanti mau buka toko, investasi satu usaha yang baru, datang lagi sama tanya pendeta. Bagaimana pendeta usaha ini? Tanggal berapa pendeta buka? Semua tanya sama pendeta. Hal kecil, hal sedang, hal besar, semua tanya. Seolah-olah begini. Nanti lama-lama pendeta jadi dukun sama saudara. Ada banyak jemaat Tuhan, sorry. Saya harus terang-terangan bilang sama saudara, gereja modern jemaat seringkali menjadikan pendeta kayak model kayak dukun. Saya nggak mau ada jadikan pendeta saudara, termasuk saya pendeta ini menjadi dukun. Ya, saya mau bilang sama saudara begini, saya akan jadi pendeta yang merasa gagal ketika orang itu Kristus yang ada dalam dirinya itu nggak aktif. Ya, orang hanya bergantung dengan Kristus yang ada dalam diri saya. Kalau saya gembala, jemaat itu cuma bergantung dengan Kristus dalam diri saya. Padahal saya mau kasih tahu, Kristus Tuhan, Roh Allah juga yang ada dalam diri saya. Itu kuasanya sama yang tinggal dalam hidup saudara. Saudara bisa berkata amin? Oleh darah Yesus, rohnya tinggal dalam hidupmu. Sama kuasanya. Saya akan jadi pendeta yang merasa gagal ketika saya gak bisa mengaktifasikan, tidak bisa saudara mengekspresikan, ya membuat roh Allah, Tuhan yang tinggal dalam hidup saudara gak bisa bergerak gitu ya.
Saya pernah bilang sama saudara, seringkali orang iri hati sama Kristen yang lain. Kok Kristus yang tinggal dalam diri Bapak itu, si A itu, Pak Joni atau siapa, kok hebat ya. Dia hancur kok dibangkitkan kembali. Kristus dalam diri ibu itu kok luar biasa. Dia doa dikabulkan, kok saya gak dikabul-kabulkan. Kok saya gini-gini aja, kekristenan saya kok mundur. Saudara, padahal Kristus yang ada dalam diri orang lain, Kristus yang sama, rohnya sama, tinggal dalam hidup saudara. Sebab itu lewat firman Allah, setiap hari yang saya beritakan sama saudara, saya rindu firman itu mengaktifasikan, menggerakkan, mengalirkan roh Allah, Tuhan Allah yang diam dalam hidup saudara. Bahwa ternyata di akhir zaman ini Tuhan bekerja menolong kita dari dalam. Ini kesekian kalinya dalam doa pagi ini. Saya mau sampaikan ini sama saudara. Tanggal 7 Februari ini saya ingin sampaikan sama saudara. Dengar baik-baik bahwa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Dimanapun saudara berada, ingat ada Tuhan dalam hidupmu. Dan tugas saya hamba Tuhan, tugasnya saya begini, mengaktifasikan itu. Mengingatkan sama saudara, saudara jemaat, ada Tuhan loh dalam hidupmu. Kolose 1 ayat 27, Christ in you, the hope of glory. Dia pengharapan kita akan kemuliaan. Saya yakin kalau Kristus yang sama dalam hidup kita, dia bergerak, aktif bergerak. Tidak ada kata iri hati. Kok Kristus Tuhan dalam hidup orang itu kok luar biasa ya. Kristus yang luar biasa sama ada dalam hidup saudara. Dia juga bekerja. Nah, ketika kita bicara tentang belajar dari Tuhan dalam diri kita, itu memang butuh membangun hubungan. Seperti saya misalnya. Ya, seperti saya misalnya belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan itu begini. Kita kadang-kadang mesti tanya, atau saya kasih contoh dulu sama saudara ya. Lihat saudara ya. Mengapa orang lebih memilih belajar tentang Tuhan daripada belajar dari Tuhan? Belajar dari Tuhan itu perlu membangun hubungan. Tahu membangun hubungan, sering komunikasi dengan dia. Seperti saya contohnya. Saya mau khotbah pagi ini ya. Tanggal 7 Februari saya mesti tanya sama Tuhan. Tuhan mau bicara apa? Saya seringkali bawa catatan. Saya kemana-mana, mau jalan ke mall, nemani istri, nemani anak, mau makan di mana, jalan kemana, atau liburan kemanapun, saya mesti bawa iPad. Itu selain untuk saya belajar, untuk saya nyatet. Karena kadang-kadang saya mesti tanya gini sama Roh Kudus, saya mesti belajar apa? Saya mesti ngajar apa sama jemaat? Tiap hari ngajar juga gak gampang. Dan Roh Kudus seringkali menyampaikan pesannya itu pendek gitu ya. Misalnya soal belajar dari aku, gak ada kata panjang gitu. Tetapi itu kan dia bekerja itu menarik perhatian, saya meresponi, saya catat itu saudara. Gak cukup catat di hati bisa lupa kan, gak cukup dicatat di pikiran bisa hilang. Saya catat itu dan saya mulai pelajari. Ya, makanya kenapa banyak orang lebih memilih belajar tentang Tuhan daripada belajar dari Tuhan. Belajar dari Tuhan itu perlu membangun hubungan. Saya coba tunjukkan sama saudara pelan-pelan di sini walaupun waktu udah semakin mepet ya. Belajar tentang Tuhan itu cuma pikiran kita yang ditambah. Belajar Alkitab yang gak ngerti jadi ngerti, yang gak tahu jadi tahu. Nah, belajar dari Tuhan itu hati kita yang dibaharui. Saudara pernah dengar ya? Atau jangan-jangan Anda ngalami, ada orang tiap hari baca Alkitab, belajar tentang Alkitab, belajar tentang kebenaran, belajar tentang Tuhan. Mendengar khotbah ini juga belajar tentang Tuhan loh. Tapi ada banyak orang kerjaannya baca Alkitab, dengar khotbah YouTube ini, pendeta ini, terus dia makan dengar firman. Tetapi hatinya kosong. Kenapa? Hati itu bicara roh, membangun hubungan. Ada orang baca Alkitab tapi hatinya kosong. Takut tetap takut, lemah tetap lemah. Khawatir tetap khawatir. Saya mau kasih tahu, jangan-jangan saudara hanya berhenti pada titik belajar tentang Tuhan. Kamu belum belajar dari Tuhan. Tuhan yang ada dalam dirimu, Christ in you. Untuk supaya hati kita gak kosong, membangun hubungan dengan dia, sering komunikasi dengan dia. Ya, makanya firman itu kalau belajar dari Tuhan, coba saya tunjukkan begini ya. Matius 4 ayat 4, saya langsung baca saja ayatnya ya. Yohanes 6 ayat 67 sampai 69. Kita lihat belajar dari Tuhan, jangan cepat ya. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Ini firman yang langsung dari Allah. Firman yang keluar dari perkataan Tuhan itu bicara belajar dari Tuhan. Nangkap saudara ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah.
Wah, ini langsung belajar dari Tuhan, firman dari Tuhan. Langsung dilepaskan oleh Roh Kudus. Itu saya suka catat itu. Pendek katanya, saya catat itu. Dan itu kenapa seringkali Anda menerima firman yang hidup. Firman-firman yang saya siapkan, yang saya renungkan, yang saya sampaikan sama saudara. Saya berbagi sama saudara. Ada banyak orang bersaksi, firmannya hidup Pak. Firmannya itu seperti kena sama saya, bicara sama saya. Kenapa firman ini? Karena ada dua istilah ya, logos dan rema. Logos itu adalah firman yang tertulis. Cuma di pikiran. Logos itu firman yang diwahyukan, yang dihidupkan. Makanya ketika kita terima itu firman, rasanya roh kita dihidupkan. Nyampe di hati, nyampe di roh kita. Itu bicara hubungan loh. Saya mendapatkan firman itu membangun hubungan loh. Dan bukan kepada saya saja dia bicara, kepada saudara juga. Belajar dari dia. Saya mungkin berhenti berkhotbah hari ini. Perkataan saya hanya sebatas ini. Tapi Roh Kudus itu bisa menghidupkan itu kata-kata firman. Bahkan mungkin lebih dalam pengertiannya. Terus berkembang. Roh hidup, firman itu hidup. Bagaimana mengalami itu? Dia di dalam kita. Membangun hubungan. Saya baca lagi. Yohanes 6, 6, 7, 6, 9. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia ngomong sama 12 muridnya. Kamu tidak pergi juga sama yang lain. Tinggalkan aku. Karena semua orang tinggalkan Tuhan karena pengajarannya keras. Lalu dia tanya sama muridnya. Kamu tidak pergi juga? Enggak katanya. Tersisa 12 murid. Saya baca lagi. Jawab Simon Petrus kepadanya, kepada Yesus. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Lihat perkalimat ini. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Sama-sama kita baca 69. 2, 3. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Kita mengerti dari ayat ini. Semua tinggalkan Tuhan, Petrus enggak. Kenapa? Perkataanmu hidup. Perkataanmu berkuasa, punya kehidupan yang kekal. Rupanya ini membuat Petrus bertahan. Semua tinggalkan Tuhan, tersisa 12 murid. Apa kamu enggak tinggalkan aku? Murid diwakili Petrus berkata, kami mau pergi kemana? Pergi kepada siapa? Kami merasakan perkataanmu, perkataan hidup dan kekal. Perkataanmu berkuasa. Saya rindu pagi ini kita ngalami seperti Petrus. Digoncang masalah apapun, dibentur kesulitan apapun. Kita mungkin nangis, kita mungkin berbeban berat. Tapi kita berkata begini, tapi perkataan firman-Mu hidup dan penuh kuasa. Aku percaya kuasa kemuliaan firman-Mu Tuhan. Itu berarti firman Allah bekerja sampai di hati. Itu namanya ada belajar dari Tuhan. Orang yang mengalami Tuhan punya pengenalan akan Tuhan karena belajar dari Tuhan. Firman hidup terwahyukan di hatinya. Itu tidak akan goncang. Mesti kesulitan datang, dia tidak kecewa. Orang lain boleh kecewa, orang lain boleh mundur, orang lain gak setia lagi. Dia tetap setia. Hadapi beban berat masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Oh, dia tetap taat. Kenapa? Ngalami rema. Ngalami hidupnya Tuhan dalam hatinya. Ini orang gak cukup puas hanya belajar tentang Tuhan. Dia sudah belajar dari Tuhan. Dari dalam hatinya. Makanya Anda mesti belajar seperti Samuel. 3 kali Tuhan panggil Samuel, Samuel. Pertama, kedua dia gak ngerti. Datang si Imam Eli. Bapak panggil saya enggak, Bapak panggil saya enggak. 2 kali. Nanti Imam Eli katakan, nanti kalau ada suara itu katakan begini, hambamu siap mendengar Tuhan. Meresponi, dipanggil ketiga kali, Samuel, Samuel. Lalu Samuel menjawab meresponi, ya Tuhan, apa Tuhan, hambamu siap mendengar, meresponi. Makanya saya katakan tadi, itu saya pakai cara Samuel. Ketika saya bertanya membangun hubungan dengan Tuhan, rendahkan diri, Tuhan saya mesti bicara apa Tuhan. Kadang saya gak ngerti, Tuhan ini artinya apa Tuhan. Saudara percaya gak? Roh Kudus bisa mengungkapkan loh. Tuhan ingatkan, seperti saya khotbah ini, ingatkan kisah ahli Taurat, itu muncul. Roh Kudus yang ajar gitu ya. Bahwa apa yang saya lepaskan sama saudara, ini harus jadi pengalaman saudara. Petrus berkata apa? Oh enggak, aku mau pergi kemana Tuhan? Tinggalkan kau enggak. Firman-Mu itu hidup kok Tuhan. Saya rindu setiap pagi firman itu hidup di hati saudara. Bukan cuma mengerjakan membaharui pikiranmu. Hatimu dibaharui Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan.